Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sarah Azahwa dengan NIM 2351033 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangkalit. Judul observasi saya kali ini adalah implementasi teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam proses pembelajaran. Tujuan saya melakukan observasi yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami materi teori belajar humanistik. Yang ketiga, untuk memahami implementasi teori humanistik dalam proses pembelajaran. Tempat saya melakukan observasi yaitu di SMP Negeri 1 Mendo Barat, khususnya pada tanggal 15 Mei 2024. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Menurut Abraham Maslow, teori humanistik menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi penuh seseorang. Maslow mengatakan, kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan. Kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku. Kebutuhan itu terdiri dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis mencakupi makan, air, tempat tinggal, dan istirahat. Kebutuhan rasa aman mencakupi kesehatan, keamanan, finansial, dan stabilitas. Kebutuhan sosial mencakupi relasi, cinta, persahabatan, dan rasa memiliki. Kebutuhan penghargaan mencakupi status, pencapaian, reputasi, dan pengakuan. Kebutuhan aktualisasi diri mencakupi pencapaian potensi diri dan mewujudkan semua kemampuannya. Apakah bisa dimulai, Bapak? Baiklah, menurut Bapak, bagaimana cara menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda yang ada di sekolah ini? Oke, jadi saya sampaikan sebelumnya bahwa jadi guru BK itu ada 2. Yang pertama, jadi guru kelas. Dan jadi guru kelas ini maksudnya masuk kelas. Karena jam BK itu ekopalen. Ekopalen itu artinya begitu lonceng masuk, maka jam BK itu berjalan. Yang kedua, individu. Di dalam BK, nanti Bapak jelaskan secara keseluruhan ya. Di dalam BK itu, setiap satu guru BK maka mengampu siswa sebanyak 150 siswa dianggap sudah menyampai atau memenuhi 24 jam. Pembagian tugas BK itu ada 2, ada penanganan secara ruangan atau konseling atau bimbingan, ada klasikal. Nah, dalam menyampaikan apa keinginan siswa, sedangkan siswa ini bermacam-macam, maka perlu diagnosa. Diagnosa itu artinya begini, sudah Bapak sampaikan dari awal bahwa kepribadian siswa dengan bakat siswa itu beda-beda. Begini, ada yang sehingga, ada yang bermacam-macam di kelas. Kebutuhan siswa itu tidak bisa di-cover oleh guru BK. Harus kerjasama dengan guru seluruh yang ada di SMP. Ada guru matematika, ada guru BK, ada guru agama, dan lain sebagainya. Kalau di-cover oleh guru BK semuanya tidak bisa. Karena guru BK ini pada dasarnya penanganan secara keseluruhan untuk siswa yang membutuhkan layanan BK. Contoh, mereka perlu penjelasan tentang sekolah lanjutan, permasalahan pribadi yang sifatnya kecemasan. Kalau dalam bahasa yang paling keren, mereka baru awal-awal jatuh cinta. Benar,
sudah itu masalah kebencian terhadap guru maupun itu terjadi di dalam sifat kepribadian. Sudah itu adanya ketakutan dalam menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan itulah tugas BK sendiri. Tetapi kalau untuk mengelompokkan di kelas dan lain sebagainya, sebenarnya kita harus kerjasama dengan guru makul. Karena guru makul inilah yang pionir di dalam kegiatan proses pembelajaran. Kita selaku guru BK karena dikasih hanya 1 jam 1 minggu per 1 kelas, maka kita perlu pendekatan secara pribadi. Contoh, ditanya siswa, di kelas ini menurut nyaman, anak itu akan mengeluarkan, atau kita kasih angket, atau kita kasih yang namanya psikometrik. Di situ akan kelihatan berapa banyak yang dipilih, berapa banyak yang tidak memilih. Maka kita akan bisa memetakan siswa tersebut. Itu menurut yang pernah kami lakukan selama ini. Selanjutnya, menurut Bapak, apa saja strategi yang Bapak terapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, nyaman, dihargai, dan diberi motivasi sebelum melibatkan mereka dalam proses pembelajaran? Oh begini, kita kembali lagi pada yang namanya proses. Jadi kalau guru BK itu materinya tidak harus memberi angka, tetapi memberi suatu ucapan baik, tidak baik, sedang baik, sangat baik. Nah, dalam penilaian itu, maka kesemuanya akan kita lihat dari bagaimana mereka aman atau tidak, kan? Bagaimana melakukan apa? Memberikan perlakuan biar anak itu baik dalam posisi dia belajar, tenang pada saat dia di kelas, dan nyaman mereka menerima proses pembelajaran di rumah. Dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya mood. Tahu mood? Mood seseorang itu artinya apa mood? Kalau menurut kita, mood itu apa ya? Situasi kondisi siswa. Kita tidak bisa menjustifikasi harus bagus setiap hari proses pembelajaran. Karena mood anak itu, apalagi kaum perempuan, ngerti lah. Pada saat-saat tertentu ada mood yang kurang bagus. Kita tidak boleh, nih hari ini kalian cerah ya, harus gembira. Ini pelajaran matematika. Gimana kalau seandainya siswa itu tidak senang dengan matematika? Bahkan mereka berpikir di rumah, pelajaran matematika di kawak, pada tugas belum selesai. Tidak bisa kita. Maka perlu, sekali lagi, kerjasama dengan guru makul. Karena guru makul inilah yang bisa jadi pionir atau kerjasama yang pas. Dan jangan lupa kerjasama dengan wali kelas. Di situ, kalau seandainya terjadi ada yang kurang nyaman, rata-rata mereka menyampaikan kepada wali kelas, Bu, kawada di kelas ini karena begini-begini, alasannya begini-begini. Nah, wali kelas nanti setelah mereka konsultasi dan tidak ada jalan keluar, mereka menghadap guru BK, baru kita cari apa masalahnya. Itu. Tetapi kalau seandainya memberikan kenyamanan, guru BK tidak bisa. Karena secara keseluruhan pendidikan itu bukan hanya guru BK sebagai dasar. Guru BK ini bukan pelengkap, tapi bagian disintegrasi pendidikan. Maka aku sebutkan jam BK itu ekuivalen. Begitu siswa masuk ke kelas, maka jam BK ada. Makanya dihitung siswa, bukan dihitung masuk. Kalau guru lain per jam masuk jam berapa, maka dihitung 24 jam di satu guru makul. Kalau kita 150 siswa dianggap sudah 24 jam. Gitu. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana merancang sistem reward dan punishment untuk memotivasi siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik? Nah, punishment atau hukuman dengan ditawanya ujian itu ada yang umum, ada yang khusus.
Yang umum kita lihat, karena sekalian pernah SD, SMP, SMA. Kita lihat bahwa proses pembelajaran itu perlu motivasi atau reward atau hadiah atau pujian, maka di sekolah ini disebut bisa dibilang sering mendapatkan ranking ke-1, dapat hadiah ini, ranking juara umum dapat ini, maka itu sebagai bentuk dari reward sekolah untuk memotivasi siswa yang mungkin rendah dalam belajar, rendah motivasinya dalam dirinya. Kalau masalah hukuman yang sifatnya yang terlambat atau yang tidak bagus, pasti hukuman yang paling jelek itu terakhir. Benar. Tanpa mereka sadar itu bagian punishment mereka. Yang sering terlambat pasti ada hukuman kalau udah nyapu, bersihkan listrik berkali-kali. Tapi tidak ada sama sekali berdua. Ini kita dilihat. Ada lagi. Hasil dari observasi saya kali ini dapat disimpulkan bahwa implementasi teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam proses pembelajaran menunjukkan pentingnya penyesuaian metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dan minat siswa yang berbeda. Beberapa temuan utamanya adalah yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran. Guru menggunakan berbagai metode untuk mengakomodasi perbedaan minat dan gaya belajar siswa, seperti diskusi kelompok, proyek, dan teknologi pendidikan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Guru menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, memastikan setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi. Hubungan positif dan perhatian individual diberikan untuk mendukung kesejahteraan emosional siswa. Yang ketiga yaitu strategi motivasi. Sistem reward dan punishment diterapkan secara seimbang untuk memotivasi siswa. Penghargaan diberikan untuk usaha dan pencapaian, sementara hukuman digunakan secara konstruktif untuk memperbaiki kesalahan. Yang terakhir yaitu pendekatan holistik. Guru memperhatikan aspek akademis, emosional, dan sosial siswa, mendorong partisipasi aktif dan membangun komunitas belajar yang mendukung. Dengan memenuhi kebutuhan dasar dan menyesuaikan metode pengajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung perkembangan penuh setiap siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.